Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, para pemirsa. Dulu saya punya asisten pengacara yang bapaknya mantan pensiunan pejabat, tapi bapaknya tidak kenal anaknya lagi, walaupun berpapasan empat mata, karena bapaknya sudah hilang ingatan atau amnesia. Dan sejak itulah saya bertanya kepada orang-orang, bagaimana caranya mencegah amnesia? Katanya, seringlah minum kopi. Itulah sebabnya Hotman selalu minum kopi kesayangan saya, kopi luwak hitam premium. Kalau Anda tidak percaya, hubungi saya jam 4 subuh, saya sudah di kolam renang dengan kopi luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman. Itulah yang membuat semangat saya tidak terkalahkan siapapun. Aduh, enak banget. Pak Misal Ahmad, halo, masih ada? Halo Pak Misal Ahmad. Masih ada, Bangku. Bisa diceritakan bagaimana perasaan penderitaan ibunya almarhum setelah putri kesayangannya yang harusnya jadi dokter spesialis tapi harus meninggal karena korban bullying. Ya. Yang jelas mereka depresi sekali, Bang. Jadi kembali tadi, Bang, bahwa yang harus bertanggung jawab sebetulnya bukan rumah sakit, Bang, tapi kaprodinya. Karena kaprodi ini yang membuat jadwal mereka untuk proses belajar. Tapi jadwal yang diberikan ini bukan jadwal, tapi pemerasan ini. Dia tidak memperhatikan fisik dari para pelajar-pelajar untuk mendapat bimbingan di sana. Yang hanya bisa beristirahat cuma 2 jam, 1 hari 3 jam. Saya tahu ini karena dari ibunya. Jadi si korban ini selalu minta dibangunkan oleh ibunya di setiap jam 2:30. Karena takut terlambat. Nah, ibunya sangat depresi. Tadi waktu diperiksa sama polisi sempat ya harus dibawa ke klinik karena kram perutnya, menahan stres. Ya. Dan semalam itu ngobrol sama saya di hotel, begitu dia lihat kolam renang dia nangis karena dia ingat almarhumah yang suka berenang. Sangat terpukul, bisa dibayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang dia sebetulnya dia ingin bersandar di bahu suaminya, tapi suaminya juga meninggal. Gitulah. Ya. Kira-kira arahnya ini ke pasal pidana, pasal mana yang diterapkan? Apakah bisa ke penganiayaan atau apa nih kira-kira? Arahnya kemana nih? Ada pemerasan, Bang. Pemerasan dengan kekerasan. Kalau kita lihat dari WA-WA itu. Tapi ini kan baru dikembangkan oleh penyidik. Besok jam 8 pagi kami balik lagi ke Polda, Bang. Apa himbauan Bapak kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Semarang? Tidak perlu ada himbauan, Bang, karena tadi malam saya jam 12 malam ditelepon oleh Dirkrim dia kasih tahu bahwa Presiden mengatensi ini, Bang. Jadi Presiden sudah telepon Kapolda minta ini diatensi. Jadi saya rasa cukuplah orang nomor 1 di Republik ini untuk fokus juga memperhatikan dunia kesehatan kita yang sangat tidak baik ini, Bang. Gitu kan? Bagaimana dokter-dokter kita kalau dibiarkan punya mental-mental yang seperti ini, Bang. Kita harus berobat dengan orang-orang yang seperti ini. Keadaan sekarang di mana? Apakah sudah ada perubahan, sudah ada tindakan terhadap oknum di rumah sakit atau masih belum terjadi apa-apa? Kalau itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, gitu kan. Pak Menteri, saya lihat Pak Menkes sangat antusias sekali ya, fokus sekali untuk mengurus ini, urusan ini. Dia perhatikan sekali, gitu kan. Justru banyak yang sudah dinonaktifkan di situ. Yang masalah ini kaprodinya, Bang, karena kaprodi ini kan sudah beberapa kali dikasih tahu sama ibu dari almarhum. Kondisi anaknya seperti ini, kondisi anak. Apa kerja dia ini? Berarti kaprodi berarti Kementerian Pendidikan 2002, ya? Sampai dari 2002 sampai tanggal 13 Agustus dia meninggal tahun 2024. 2 tahun. Aduh, sedih. Oke, Pak Wildan, Anda adalah bermimpi menjadi dokter spesialis bedah tulang ya? Ya, betul, Bang. Ternyata hati Anda dibedah, akhirnya frustasi, keluar gara-gara korban bullying. Bisa nggak ceritakan satu spesifik yang paling mengerikan yang Anda alami waktu magang untuk menjadi dokter spesialis? Bisa nggak contoh perbuatan apa? Waktu itu pernah jam 1 malam, jam 2 malam itu kami satu angkatan pernah di push up, Di push up 100 200 kali? Ya, kurang lebih 100 sampai 200 kali. Ya, kalau nggak bisa diapain? Dilanjut terus sampai bisa, Bang. Oke, terus? Oke, terus diminta
guling-guling di lapangan yang udah beres hujan gitu, lapangan basah pernah. Terus diberdirikan dengan satu kaki kurang lebih 2-3 jam juga pernah. Bahkan gongnya itu ya yang bikin saya memutuskan untuk mengundurkan diri ketika saya dimasukkan ke toilet dan kena pukulan. Gitu. Dimasukkan ke toilet berapa lama? Sebentar Bang, itu ada 2 senior saya yang masukin saya ke toilet. Satu senior saya menggampar atau menampar ya, menampar saya. Lalu senior yang selanjutnya datang memukul bagian kepala saya, wajah dan kepala. Ada gini, saya pernah mendapat keluhan dari, kalau ini bukan dokter spesialis Bu ya, tapi adalah calon dokter umum yang mereka lagi koas ya. Katanya kalau di malam-malam yang dingin itu suka diganggu dokter seniornya. Soalnya kalau nggak dikasih nilai. Godaan cinta, godaan pelecehan seksual. Itu bagaimana? Kan di rumah sakit itu kan malam-malam gelap, kamar banyak kosong. Si murid ini cantik, seksi, masih muda. Dokter senior ini, soalnya tanpa dari dia kan nilai dari dia kan? Iya. Itu pernah dengar nggak? Pernah dengar Bang. Pernah dengar? Iya, mungkin. Jadi ternyata selama ini kalian selalu mengkritik pengacara. Ternyata dunia dokter lebih kotor dari pengacara ya. Gimana sih kalian itu? Ya, gimana? Ya mungkin untuk si korban sih menurut saya karena ketakutan aja Bang. Ketakutan karena akan tidak diluluskan lah sama takut diluluskan, takut tidak diluluskan sehingga godaan pelecehan seksual pun ada di rumah sakit oleh dokter senior. Mungkin begitu. Himbauan Anda kepada Menkes apa nih? Apa Menkes kurang memperhatikan? Ini ibunya ada nih. Perwakilan Depkes. Untuk apa terlalu sibuk mereka urus jabatan atau apa? Ya untuk teman-teman sejawat, pesan saya jikalau mengalami perundungan atau bullying langsung speak up aja. Toh kita sudah dikasih wahana atau platform juga untuk menginformasikan apa gitu. Bilang ke mereka jangan lupa pegang Instagramnya Hotman Paris Official karena apapun yang saya viralkan seluruh pejabat di negeri ini akan tahu. Ya, jangan lupa follow Instagram Hotman Paris Official. Apa Bang? Ya. Ibu Siti gimana nih? Kok begitu sedih? Ya. Jadi memang Bang Hotman, kita juga menerima ya dari 500 kasus perundungan itu. Yang paling sadis apa? Dari 500 pengaduan ke Depkes, ada nggak contoh kasus yang paling tragis apa? Misalnya apa? Ya kalau kita lihat itu sebenarnya semuanya tidak benar dan. Nggak, maksudnya contoh perbuatannya itu apa? Yang paling benar-benar ekstrim apa? Ada nggak pemerkosaan? Kalau sampai pemerkosaan tidak, tapi pelecehan seksual ya. Ada pelecehan atau rayuan? Rayuan iya udah pasti. Oh rayuan. Termasuk juga. Dokter ternyata kau manusia biasa juga kau dokter ya. Rayuan juga begitu ya? Rayuan juga, pemukulan juga, ya. Kemudian hukuman-hukuman yang tidak pantas atau pemanggilan dengan istilah-istilah yang tidak wajar ya, seperti memanggil. Halo saya gitu. Bukan, lonte. I miss you gitu. Mohon maaf gitu ya, dipanggil lonte atau dipanggil istilah-istilah. Itu siapa? Dokter senior atau murid senior? Seniornya, jadi lebih pada kakak kelasnya. Oh, begitu. Jadi gimana? Kita masih berharap nggak dokter spesialis ini ada mutu kalau begini? Ya tentunya tadi ini pertama mungkin warisan ya Bang. Jadi memang kita harus putuskan. Ya. Karena kan kalau kita lihat apa yang kita pelajari yang terjadi saat ini, memang dikatakan bahwa setiap PPDS yang baru masuk itu harus menanggung salah satunya biaya yang nanti kemarin saya juga sempat wawancara ya, itu dikatakan seperti investasi Bang. Jadi dia akan keluar di tahun pertama, nanti tahun kedua, ketiga dia udah nggak perlu keluar biaya lagi. Karena sudah ada uang dari adik kelasnya yang lebih junior. Tapi itu kan tidak benar Bang. Ya. Harusnya ya kalau kita minta bayarin makanan ya kita bayar dong Bang. Ya kan? Kalau kita nggak sempat keluar oke. Maksud saya ini sudah berlangsung lama kok nobody care gitu loh. Ya mungkin tadi speak up-nya nggak ada yang melaporkan. Justru kita dengan membuka kanal perundungan itu, kita banyak tahu dan banyak yang kemudian berani untuk mengatakan bahwa dia mengalami perundungan. Itulah saya berkali-kali mengatakan Indonesia ini butuh 1000 lembaga seperti Hotman 911. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.